harus aktif. Teman-teman, pilihlah pemimpin yang tidak hanya berjanji, tapi juga beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Igo TV, bincang inovasi dan motivasi. Selamat siang pada Bapak dan Ibu dan para Gen Z yang luar biasa. Tentunya pada siang kali ini kita akan membahas tentang pentingnya peran Gen Z dalam pemilihan Kabupaten Cilacap ke depan. Nah, teman-teman tahu nggak sih tanggal 27 itu ada pemilihan pemimpin daerah? Tahu nggak tuh? Tahu. Nah, bagaimana nih urgensi Gen Z dalam menentukan pemimpin Kabupaten Cilacap ke depan? Gimana tanggapan kepada Ibu Anifah Mulyasaro selaku tokoh wanita? Baik, terima kasih Ros, dan terima kasih kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui bahwa besok tanggal 27 November 2024 itu memang sebuah event demokrasi ya, tapi untuk memilih kepala daerah, dalam hal ini adalah bupati. Nah, tentu saja pemimpin ini sangat penting buat kita karena pemimpin ini yang akan mengelola segala sumber daya yang ada di Cilacap untuk kepentingan kita. Nah, kemudian siapa kebetulan di Kabupaten Cilacap kan ada 4 paslon. Nah, ada 4 paslon di Kabupaten Cilacap dan tentunya satu di antara 4 paslon ini yang nanti akan menjadi pemimpin di Kabupaten Cilacap. Nah, kepentingan kita adalah terutama saya bukan Gen Z, tapi saya mencermati bahwa Gen Z itu adalah usia hidupnya masih lama. Hidupnya masih lama, kemudian masa depannya juga masih baru proses. Nah, tentu saja karena Gen Z itu baru hidup, kemudian masa depannya masih panjang, maka butuh pemimpin yang betul-betul mengerti karakter Gen Z dan kemudian yang bisa membuka peluang yang sebesar-besarnya terhadap akses pendidikan Gen Z, akses kesehatan Gen Z, dan terutama akses ruang kerja, lapangan kerja untuk Gen Z. Nah, jadi teman-teman, menurut saya itu teman-teman Gen Z penting sekali memilih pilihan besok yang kira-kira dari 4 paslon ini yang memberikan ruang-ruang itu untuk teman-teman Gen Z. Itu menurut saya penting. Gitu Ros. Ya, untuk selanjutnya bagaimana pendapat Bapak Muhammad Fatihun selaku sebagai generasi Y-nya? Ya, saya generasi tua ya, generasi Y, generasi terjepit. Ya, aku siap aja. Saya generasi terjepit. Saya mau menanya begini, Gen Z ini sebetulnya memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan pemimpin. Kenapa saya katakan strategis? Pertama, Gen Z ini memungkinkan orang-orang Gen Z ini belum memiliki kecenderungan pragmatis. Jadi boleh dikatakan Gen Z itu sebetulnya pemilih yang murni, pemilih murni dalam arti tidak dipengaruhi oleh apapun termasuk politik uang. Yang kedua, Gen Z ini saya identikkan sebagai generasi yang dinamis, generasi cerdas, generasi dinamis. Karena apa? Karena generasi yang berada pada era digital. Era digital ini kan era di mana informasi begitu deras sehingga memungkinkan Gen Z untuk mendapatkan informasi sedemikian banyak. Nah, itu yang saya maksudkan cerdas. Oleh karena itu maka saya mengatakan Gen Z memiliki peran yang sangat strategis. Kalau dilihat dari prosentasenya, Gen Z itu secara nasional
persentase Gen Z itu 22,85% pemilih Gen Z. Nah ini kan bukan angka yang sedikit. Angka yang sedikit misalnya berarti kira-kira di Cilacap itu, walaupun saya belum mendapatkan data yang akurat mengenai berapa jumlah pemilih Gen Z di Cilacap, tapi secara nasional kalau berkaca pada persentase nasional ini bukan angka yang sedikit untuk menentukan pemilih. Nah maka penting Gen Z untuk ikut bicara soal pemimpin ke depan Kabupaten Cilacap gitu. Nah, oleh karenanya sangat sia-sia kalau Gen Z itu tidak berpikir soal siapa pemimpinnya. Karena Andalah pemimpin yang murni, yang bersih, tidak terpengaruh oleh pragmatisme, misalnya politik uang dan seterusnya. Begitu tanggapan saya. Jadi kira-kira kalau Gen Z itu besok ngeroyok jadi satu ya, mengumpul jadi satu, kemudian menentukan pilihan kepada salah satu paslon, pasti paslonnya jadi. Nah, artinya apa? Angka Gen Z itu memang benar-benar bisa membuat atau bisa mengantarkan seseorang yang mereka pilih itu menjadi pimpinan. Ya tentunya dalam konteks ini Gen Z itu harus teliti, titis, dan mau belajar, mau mempelajari visi misi dan visi misi masing-masing paslon. Itu penting. Barangkali si Zahra nih yang Gen Z sendiri gimana merasa penting nggak pemilu ini bagi Gen Z sendiri? Jangan-jangan Gen Z kan dianggapnya generasi rebahan, tidak berpikir masa depan, semuanya muda, generasi TikTok, generasi main-main dan lain sebagainya. Nah, menurut Zahra sendiri gimana ini kalau mensikapi dari pilkada saat ini? Menurut saya sendiri, saya setuju dengan pendapat Pak Fatihun bahwasanya Gen Z itu memiliki peranan yang strategis. Dalam artian Gen Z itu memiliki peranan penting dalam pemilu Cilacap tahun ini ya Bu. Karena apa? Karena kita urgensi Gen Z itu, pemimpin Cilacap itu ada di tangan Gen Z. Karena masa depan Cilacap di tangan Gen Z, generasi Gen Z ini akan hidup lebih lama di Cilacap. Jadi apa yang kita pilih itu menentukan kita untuk kedepannya ya Bu pastinya. Terus kita juga sebagai Gen Z harus memiliki perspektif baru dan inovatif. Apa itu perspektif barunya gitu? Jadi kan Gen Z itu tumbuh di era digital ya Pak. Dan teknologi yang pesat itu memiliki kita itu harus memanfaatkan teknologi digital tersebut untuk memiliki perspektif yang berbeda dan lebih inovatif dibandingkan generasi sebelumnya. Okay. Karena kita itu lebih mudah untuk mengakses informasi dalam teknologi tersebut. Bisa juga, masuk juga. Iya, artinya Gen Z itu kan generasi paling terdepan dalam konteks update, update dalam update dalam informasi. Ya, karena memang Gen Z itu kan generasi internet. Nah, jadi nggak mungkin Gen Z itu hari ini tidak melakukan atau tidak bersentuhan dengan internet. Makanya kemudian sebenarnya Gen Z itu adalah generasi yang paling mudah mencari informasi apapun, termasuk informasi visi misi paslon ke depan untuk dia dipilih. Itu pertanyaan saya kira-kira teman-teman Gen Z itu mengetahui nggak visi misi dari calon-calon 4 calon itu? Gimana teman-teman? Mengetahui. Tahu ya? Tahu ya? Tahu. Tahunya besok kira-kira teman-teman tuh milih gantengnya, milih cantiknya, atau milihnya itu berdasarkan apa? Yakin nggak kalau besok datang ke TPS untuk milih? Yakin. Yakin. Milih dari visi misi. Kalau saya sendiri itu milih dari visi misi dan kelihatan kinerjanya juga. Bagus dah. Yang penting tahulah mempelajari visi misi ya.
Biasanya kan orang hari ini kampanye itu kan bukan karena memperkenalkan visi misi, tapi karena memperkenalkan bagaimana besok mau dipilih, bagaimana besok dipilih, tapi tidak menyampaikan soal visi misi. Kira-kira buat Bapak, Ibu, dan Mbak Zahra, kira-kira apa sih pesan buat Gen Z ke depannya gitu? Pak Fatihun dulu. Oke. Ya, pesan saya pertama, pahami betul visi misi masing-masing calon. Jangan sampai tadi kan sudah saya katakan, karena Anda itu memiliki peran yang sangat strategis, maka jangan sampai pilihan Anda itu dipengaruhi oleh propaganda-propaganda yang tidak rasional, atau Anda memilih emosional. Satu itu. Yang kedua, jangan sampai Anda terjebak dengan politik uang, karena politik uang itu sebetulnya sangat rendah sekali harganya. Taruhlah misalnya, taruh saja, ini hitungan mahal ini, 50.000 misalnya, 50.000 itu mahal. Nah, tapi untuk dikonversi memilih pemimpin itu sebenarnya sangat rendah, karena pada saat Anda memilih berdasarkan politik uang, maka selama 5 tahun Anda itu dibeli aspirasinya senilai 50.000. Sudah terbeli. Nah, ketika sudah dibeli, coba kita hitung 50.000 dibagi 5 berapa? 10.000 per tahun. Sekarang dihitung lagi 10.000 dibagi 12, nggak ada 1.000 nilainya. Nah, makanya pesan yang kedua ini, jangan sampai Anda itu terjebak oleh pemilih politik uang. Rugi kalau Anda itu memilih tapi berdasarkan politik uang. Itu saya kira yang penting menurut saya. Oke, sama lah, karena kalian kan hidupnya masih lama, dan menurut saya itu ya, apalagi Gen Z mahasiswa lagi. Jadi ini menjadi kekuatan sosial sebenarnya, untuk menjadi kekuatan memonitor jalannya proses-proses pilkada pada saat ini, sehingga kalau kita menjadi kekuatan sosial, kita mestinya Gen Z mestinya tidak ikut-ikutan terhadap politik uang, karena justru Gen Z ini sejatinya dia harus mengedepankan visinya dia ke depan. Kebutuhan dia ke depan, berbeda dengan kalangan-kalangan generasi Y barangkali. Kalau generasi Z hidupnya masih lama, dia butuh pendidikan lanjut, dia butuh pendidikan lanjut, butuh kesehatan, butuh lapangan kerja. Nah, kalau kemudian dalam pilkada ini sudah terbeli oleh politik uang, ya sudah pupus. Teman-teman sudah tidak punya mimpi lagi untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi, kemudian juga akses lapangan kerja sudah tidak boleh nagih lagi. Karena apa? Karena teman-teman sudah terbeli dengan jumlah 50.000. Nah, ada lagi Bu Mas. Okay. Ini Anda kan sadar ya, selaku Gen Z, bahwa kehidupan digital atau medsos, entah itu Facebook, kemudian Reel, kemudian TikTok dan seterusnya, ini kan menjadi media yang sangat efektif. Nah, berarti pesan tambahan saya berarti menjadi pesan yang ketiga, ya Anda harus melakukan pendidikan politik sesuai dengan paling tidak ke teman-teman Gen Z. Ya, setidaknya ke teman-teman Gen Z. Nah, cuma ketika melakukan pendidikan politik jangan terjebak oleh arus yang sudah ada. Tapi Anda harus menyelami sendiri, mendalami sendiri, gitu. Mengapa? Saran saya sih jangan terjebak pada politik uang. Maksudnya di dalam pendidikan politik jangan terjebak pada satu paslon. Tapi tetap kita melihat bahwa kita harus melihat 4 paslon ini. Jadi artinya dalam kita melakukan pendidikan politik seperti yang disampaikan oleh Pak Fatihun, kita tidak seakan-akan menjadi tim sesnya salah satu paslon, tapi kita terbuka untuk melakukan pendidikan pemilih, pendidikan politik bagi teman-teman kalian.
Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatihun, masing-masing teman-teman punya akun Facebook punya, akun TikTok punya, akun Instagram punya. Nah, ini yang untuk menjadi media pembelajaran, media untuk menyampaikan menyampaikan nilai-nilai demokrasi di sesama Gen Z. Jadi barangkali teman-teman punya komunitas yang dalam komunitas ini teman-teman bisa menyampaikan, bisa menyuarakan bahwa hari ini penting untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi. Untuk Mbak Zahra nih, untuk Gen Z sendiri gimana sih kriteria pemimpin ideal buat Cilacap itu gimana menurut Mbak Zahra sendiri? Tentunya pemimpin yang ideal itu harus punya integritas dan bertanggung jawab ya Bu atas apa yang dia ampu sendiri. Terus pemimpin ideal itu seperti peduli rakyat juga tentunya, transparansi dan jujur. Terus kita juga selaku Gen Z yang mudah untuk mengakses info di sosial media tentunya. Menurut Bu Muyas dan Pak Fatihun, penting gak sih bagi kami selaku Gen Z untuk memeriksa rekam jejak calon pemimpin, Bu? Oh ya, itu penting. Jadi hari ini kan digital ya. Iya. Jadi rekam jejak digital bisa dilihat gitu ya. Nah, kalau tadi Zahra menyampaikan kriterianya pemimpin untuk masa depan yang pasti kan harus inklusif. Inklusif itu ya melihat semua warga negara Indonesia Kabupaten Cilacap itu dengan teliti gitu. Karena di Kabupaten Cilacap tentunya ada Gen Z yang hari ini kita bicarakan gitu ya, yang kadang-kadang lepas dari sorotan kameranya mereka. Kemudian yang kedua juga ada teman-teman, ada anak-anak, kemudian ada perempuan, kemudian ada disabilitas, dan kemudian masyarakat kebanyakan. Nah, biasanya para pemimpin-pemimpin itu kan melihatnya sorotnya itu yang paling banyak. Nah, kemudian warga yang kelompoknya sedikit seperti disabilitas itu nggak terlihat, orang itu sedikit kok. Nah, padahal disabilitas, Gen Z, walaupun dianggap sebagai generasi rebahan, ini adalah aset masa depan. Disabilitas itu juga dia warga negara yang tentunya harus mendapatkan porsi untuk difikirkan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tentunya sama dengan fasilitas-fasilitas orang-orang yang tidak memiliki keterbatasan. Nah, jadi menurut saya itu yang paling penting di samping integritas itu adalah inklusif. Mereka memiliki pemikiran yang inklusif sehingga semuanya itu bisa bisa ditangani dan semuanya mendapatkan fasilitas yang sama. Menurut saya perlu kontrak politik tuh. Kontrak politik artinya bukan berarti Anda bertemu dengan calon, tapi setidaknya kan dipublikasikan bahwa pemimpin yang ideal itu adalah yang begini. Pokoknya kita akan memilih pemimpin yang begini. Kontrak politik bukan berarti kita bertemu terus. Artinya secara umum saja kalau memang ada pemimpin yang memenuhi kriteria itu, nah itulah yang kira-kira diarahkan menjadi pemimpin yang pilihan Gen Z itu tadi. Gitu. Nah, satu lagi saya yang namanya korupsi itu salah satu perilaku yang sangat merugikan masyarakat. Ya, artinya melalui pilkada ini tidak ada salahnya kalau Gen Z juga ikut berkampanye menyuarakan bebas korupsi. Gitu. Iya, dan tadi karena menurut saya Gen Z itu punya peluang banyak untuk mengkampanyekan. Karena satu, bahwa mereka kan hidupnya di era digital dan mereka punya akun-akun media sosial. Nah, kontrak politik yang tadi Pak Fatihun sampaikan itu bisa dilakukan oleh teman-teman Gen Z itu melalui media sosial masing-masing. Nah, ketika menyampaikan soalnya misalnya di TikTok ya soal kontrak politik misalnya, besok pemimpin Cilacap itu harus yang inklusif misalnya, besok pemimpin Cilacap itu harus yang anti korupsi. Teman-teman itu menyampaikannya itu lewat media sosial teman-teman yang kemudian nanti yang tertarik itu bisa melakukan membalas ya,
mengomentari atau merespon. Nah, itu namanya berarti teman-teman sudah melakukan pendidikan politik atau pendidikan pemilih. Itu penting, teman-teman. Pokoknya mengelola media massa ini ada media sosialnya teman-teman itu untuk pendidikan. Terima kasih kepada narasumber, kepada Ibu Hanifah Muyasaroh dan Pak Muhammad Fatihun, dan tentunya buat Gen Z nih, buat Mbak Zahra ya. Terima kasih udah menghadiri broadcasting kali ini. Semoga diskusi pada siang hari ini memotivasi Gen Z Cilacap ya tentunya untuk berperan aktif dalam menentukan masa depan di Kabupaten Cilacap. Seperti itu. Mungkin ada pesan buat Gen Z ke depannya dari Bu Muyas atau Pak Fatihun atau buat Mbak Zahra buat terakhiran kata-kata terakhir gitu. Bahwa karena pemimpin ke depan itu sangat urgent buat teman-teman Gen Z. Jadi teman-teman Gen Z jangan lupa bahwa suara kalian sangat berharga untuk menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Jadi jangan lupa besok tanggal 27 November teman-teman menentukan masa depan kalian dengan memilih salah satu paslon di Kabupaten Cilacap. Gitu. Oke, kalau saran saya untuk para Gen Z jangan apolitis. Jangan benci dengan politik, apalagi golput tuh. Karena ya pesan saya jangan golput. Jangan menganggap politik ini sebagai sesuatu yang sepele, yang bukan menjijikan, mengerikan, jangan. Karena justru pilkada satu hari ini untuk menentukan 5 tahun nasib Kabupaten Cilacap. Itu. Mungkin dari saya, bagi teman-teman, pilihlah pemimpin yang tidak hanya berjanji tapi juga beraksi. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita tentunya. Saya akan akhiri bincang inovasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.